Memang orang tua kami itu ceritanya udah meninggal memang. Jadi meninggalnya mengenaskan, dan itu kenapa akhirnya kami tinggal di Surabaya. Karena tadinya kampung kita itu sebenarnya di Solo. Dan di tengah-tengah akhirnya kita dapat panggilan dari kampung harus pulang karena Pak D Hoir itu mau meninggal dan lagi sakaratul maut waktu itu. Dan akhirnya di situ di rumah itu terjadi teror lagi. Jadi kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Selain karena sutradara, mungkin alasan Kak Hana buat menerima film ini apa sih? Pastinya emang, tapi alasan sangat kuat adalah ini Mbak Upi ya. Dan mungkin ini juga jadi proyek pertamaku dengan MD. Tadi sebenarnya udah sempat di-mention juga. MD ini kan kayak dikenal dengan selalu mencetak penonton yang banyak gitu. Dan ini kayaknya mungkin bisa jadi salah satu mungkin achievementku nantinya kalau emang ternyata bisa mendapatkan banyak penonton gitu. Karena pastinya itu kan karya itu, aku tuh senang kalau karyaku bisa ditonton sebanyak-banyaknya orang gitu. Dan itu menjadi achievement tersendiri lah ketika karyaku bisa dinikmati banyak orang. Mungkin ada pengalaman apakah selama 3 minggu syuting di Surabaya, di mana namanya, daerah sana? Di Banyuwangi. Banyuwangi ya. Ini pengalaman yang gimana nih? Menyenangkan atau Yang menyedihkan? ceritain aja semuanya, menyenangkan, menyedihkan, dan menyeramkan mungkin. Diceritain semuanya, kita tampung. Jangan dong, misteri mulu, kan filmnya udah horor. Iya. Mungkin cerita yang senangnya dulu deh. Ini syutingnya tuh apa ya, sangat kekeluargaan ya. Jadi teman-teman semua, cast-cast yang lain tuh kayak rasanya manis, apalagi ya Samin gitu yang jadi adikku. Itu kita rasanya mudah sekali gitu untuk nge-build chemistry-nya. Jadi setiap hari gitu dari dari teman-teman make up gitu, juga dengan wardrobe-nya dan semua departemen lain tuh kita sangat deket, solid banget. Jadi ada satu momen kita di tengah-tengah syuting sampai akhir tuh setiap hari dapat surat cinta gitu. Jadi saling kayak ngasih, terus kayak semangat ya syutingnya karena emang syuting horor kan nggak gampang dan berat buat semua departemen. Jadi kita kayak di sini rasanya saling mendukung gitu loh, dan sangat menyenangkan, betah gitu, sedih waktu selesai syuting. Nah mungkin kalau ini yang pasti ditunggu-tunggu cerita horor kan, betul. pasti kan. yang nggak enak. Mungkin memang namanya juga film horor ya, syuting horor. Mungkin tanpa disengaja kita juga mengundang kayaknya yang dari dimensi sana. Jadi ada satu momen kita itu syuting sedikit ada hambatan sampai akhirnya kita harus melakukan tumpengan 2 kali gitu. Jadi ada satu ruangan gitu yang jadi ruangan Isti dan Hanif kecil. Itu misal ada pintu kan, pintunya di situ tiba-tiba kayak ada yang coret-coret, kayak coretan anak kecil gitu. Tapi waktu ditanya siapa yang coret-coret, siapa, nggak ada yang ngaku gitu. Jadi itu kayak oh siapa ya. Terus ada satu momen juga waktu itu shotnya emang ke arah kamar, dan pintu itu kan ceritanya kamarnya dari belakang karena Hanif tuh buka pintu gitu. Lalu logikanya di ruangan itu pasti nggak ada orang karena kameranya dari belakang, karena nge-follow kan. Pas dibuka, pas mau lanjut lagi, tiba-tiba kayak dari dalam ada yang dorong kayak gitu. Jadi kayak oh apa nih? Terus tapi kan belum bisa gitu karena belum cut. Akhirnya kayak keluar lagi, cut. Itu siapa tadi yang ada di dalam? Terus semua diem, gak ada yang ngomong. Terus apaan sih, jangan bercanda. Terus ngeliat ke dalam, gak ada siapa-siapa. Dan emang setelah kejadian-kejadian itu akhirnya kita tumpengan lagi. Ya namanya film horor pasti ada lah sedikit-sedikit bumbu-bumbu di lokasi. Nggak kapok kak buat horor lagi kak? Enggak sih ya, mungkin karena balik lagi kita selalu niatnya untuk berkarya, nggak ngeganggu. Selalu balikin lagi kayak mungkin ketika ada hal-hal kayak gitu kita evaluasi aja di dalam, apakah ada yang mungkin kita melanggar sehingga mereka terganggu. Jadi kayak balikin lagi, yuk kita intuisi kayak apa tujuannya untuk syuting itu untuk apa gitu. Jadi balikin lagi, kalau tujuannya untuk baik dan berkarya, nanti insya Allah sampai akhir lancar. Dan ini kan filmnya diambil dari kata bahasa Jawa juga gitu ya, Sorop. Di sana ada adegan atau apa ya, kalimat-kalimat kata-kata untuk bahasa Jawa juga nggak sih? Ada banget, tapi memang di sini kami semua menggunakan dialek Jawa. Jadi emang sebelumnya kita ada coaching juga supaya believable kan. Semoga kita juga maksudnya believable untuk para penonton bahwa memang kami semua dari Jawa. Dan
untungnya kalau untuk Hanif dan Isti kami tidak menggunakan bahasa Jawa yang susah, jadi hanya dialek aja. Tapi untuk kayak yang jadi Pak D, Bude dan Bule gitu tuh semuanya pakai, ada beberapa menggunakan bahasa Jawa yang bahkan Jawa yang lumayan rumit gitu sih. Gitu. Jadi belajar lagi dong. Belajar lagi. Karena Itu serunya di acting karena kita selalu dapet hal baru, belajar baru lagi. Ini syutingnya udah lama kak? Ini baru loh. Oh baru? Oh baru Syutingnya selesai. Juni ya, kalau nggak salah Juni. 3 minggu ninggalin Jakarta gitu, mungkin Mas Sen sering nyamperin nggak sih ke Hana? Oh. Dia sempat beberapa kali dong Oke. nyamper pastinya, sambil support juga, bawain makanan yang dari kota karena kita Yang dari syutingnya- kota, kita yang dari syutingnya kota. bener-bener di pedalaman yang Oke. jadi kadang kangen makanan kota gitu. Oh, oke. Lanjutin Ri, ya? Karena- Diam lagi. dia mau nanya lagi. Boleh contohin sedikit nggak sih dialek yang Jawa tadi itu? Paling ada Ingat. satu dialek ada juga nih yang dipakai sama Hanif. Sing peteng ora iso dilawan karo sing terang, sing peteng kudu dipadani karo sing luwih peteng. Apa itu artinya dan kapan itu dipakainya? Kalian harus nonton filmnya langsung tanggal 19 Desember. Karena mungkin melihat perjalanan karir mungkin nyangka nggak sih ada di titik ini Kak Hana? Menyangka atau tidak? Iya. Sejujurnya sama sekali tidak menyangka karena jujur untuk aku berada di titik sekarang itu perjuangannya lumayan Ya. sangat berat karena mungkin aku ditolak casting film mungkin tuh berapa kali, 100 kali ada kali gitu. Dan akhirnya dan memang dari dulu ingin sekali di entertainment khususnya di film gitu, dan mungkin emang pada akhirnya ketika berjuang terus dan kita yakin bisa di sana, akhirnya usaha nggak mengkhianati hasil. Jadi sangat bersyukur bisa ada di titik ini. Dulu mungkin perjuangannya seperti apa, kayak ikut casting gitu? Ya ikut casting, ditawarin, ditolak mulai dari yang nggak ada kabarnya sampai yang ada kabarnya, dan emang apalagi dulu kan project film masih sedikit ya, Iya, betul. di tahun 2000 mungkin mulai fokus tuh 2015 waktu itu rasanya masih sedikit sekali dan pasti yang dipakai itu aja, tapi sangat maklum karena memang mungkin bikin film tidak mudah dan tidak murah gitu, jadi mereka pasti yaudah deh percaya sama yang bisa aja dan sudah ada nama, karena mungkin asumsinya adalah mereka bisa dapetin banyak penonton, tapi akhirnya alhamdulillahnya sekarang sudah semakin banyak produksi film, semakin berkembang, director semakin banyak, production house juga semakin banyak, jadinya anak-anak yang baru ini tuh semakin banyak dapat kesempatan untuk bisa main atau berkarya untuk di film gitu. Sejauh ini Ketika mungkin puas nggak sih, Kak? Maksudnya dengan kinerja sejak awal masuk di dunia acting film khususnya gitu ya, cukup puas dengan kinerja Kak Hana? Sebenarnya mungkin puas itu bukan kata yang tepat ya, karena kayak kalau puas jadinya nanti kita nggak mau nge-challenge diri gitu, tapi pastinya sangat bersyukur dengan apa yang sudah didapetin sampai sekarang, film-film yang udah aku jalanin, terus begitu juga dengan orang-orang di sekitarku yang aku temuin gitu, aku banyak sekali belajar dari mereka, jadi masih ingin terus belajar, nggak mau stop, apalagi aku percaya di setiap project aku pasti dapat pelajaran baru. masih ada mimpi apa lagi Kak? Mungkin Mimpi? ya, kan pemeran utama udah dapat di beberapa film gitu. Mimpinya mungkin itu ya, balik lagi untuk aku kalau di film aku achievementku ketika mendapatkan penonton yang banyak atau bisa dinikmati banyak orang, itu adalah achievement tertentu buat aku gitu, achievement sendiri gitu. Jadi mungkin cita-citanya adalah ya hopefully bisa mungkin kolaborasi dengan project luar. Itu oke. jadi salah satu yang aku impikan juga. Kan udah pernah Kak sekali atau berapa? Yang mana tuh? Lupa deh saya deh. Kayaknya kalau dengan produksi luar, Lanjut. dengan produksi luar belum. Makanya kalau memang iya, maksudnya itu pasti akan sangat menyenangkan dan jadi challenge baru. Selain kita jadi belajar hal baru juga kita bisa memperkenalkan Indonesia juga nggak sih, kita juga bisa jadi representasi Indonesia di luar sana gitu. Jadi itu mungkin cita-citaku dalam waktu dekat ini. Kalau Tapi mencari tahunya seperti apa Kak? Maksudnya untuk bisa bekerja sama dengan production house luar gitu, apa nanya-nanya sama senior-senior yang pernah kerja di sana juga atau seperti Iya. apa nyari tahunya?
Itu pastinya ya itu nanya-nanya sama yang udah pernah kolaborasi dengan yang luar, terus mungkin dengan bekerja juga dengan salah satu platform yang memang ditayangkan secara global, itu juga pastinya jadi bisa jadi kesempatan untuk dilirik dengan produksi luar kan. Jadi mungkin dengan mengarah ke situ pelan-pelan, nanti dari situ akhirnya kebuka jalan. Karena mungkin balik lagi gitu, ketika dapat project syuting izin sama masnya susah nggak sih? Atau mungkin seperti apa gitu? Enggak dong. Atau mungkin dia tantrum gitu kalau lagi ditinggalin? Ya tapi justru Sean itu sangat-sangat suportif ya. Oke. Kayaknya memang dia juga punya ketertarikan dengan dunia film. Jadi dia juga kan maksudnya memang bukan di film spesifik, tapi dia punya agency sendiri juga di bidang entertainment. Jadi memang sangat mengerti dinamikanya seperti apa. Jadi ketika ada tawaran film, justru dia jadi teman diskusi. Dia bukan yang menolak, pasti kayak wah, jadi teman diskusi untuk kayak ini ceritanya seperti apa, dan dia semangat banget. Justru kalau ada premiere dia yang datang dengan segala persiapannya. Justru dia sangat-sangat support sih untuk project-project. Tapi waktu itu awal mula perkenalan nih gimana sih Kak sama dia Kak? Kalau itu rahasia. Aduh. Tapi memang udah ke arah serius sih Kak rencananya Kak, mungkin Itu doain aja. Itu doain aja. Tapi mungkin apa yang membuat klop antara Kahana dengan Mas kasihan. Seong? Ya, sebenarnya yang bikin klub kita banyak sama ya. Maksudnya seperti yang terlihat mungkin di sosial media kami, itu kayak banyak aktivitas yang interestnya sama gitu. Kayak kita senang outdoor activity, terus olahraganya sama, itu salah satu lah ya yang bikin kita klop gitu. Selain yang lain-lainnya yang mungkin gak bisa disebutin di sini satu-satu. Emang sosok seperti apa Kak dia Kak? Mungkin sampai akhirnya Kak Hana tuh luluh gitu. Merasa nyaman juga gitu. Banyak ya, banyak itu. Gak bisa, maksudnya kalau disebutin satu-satu aku selesainya besok. Aduh. Jadi pastinya yang utamanya aja, yang utamanya. Utamanya mungkin so far value sama, hobinya sama, interestnya sama, itu yang fondasi yang penting sih ya di dalam suatu relationship kan. Oke, artinya mungkin tadi kan sama-sama suka outdoor activity. Artinya ketika lagi sama-sama free gitu, nggak ada kerjaan sama sekali, merencanakan liburan itu yang outdoor activity gitu. Iya, kan? biasanya kan kayak lari, kita suka surfing juga, terus suka ya kayak gitu sih ya, surfing, lari, atau nggak naik gunung juga kita suka. Tapi itu belum kesampaian sih. Pengen nih naik gunung bareng gitu. Biasanya baru satu-satu sendiri-sendiri. Nah, terakhir mungkin target untuk itunya kapan tuh? Sudah ada obrolan ke sana Kak atau seperti apa? Doain aja. Kalau doanya banyak, insya Allah dimudahkan. Amin. Makasih ya. Oke, makasih Kak Hana. Makasih Kak Hana waktunya.